Pelajaran Tauhid untuk siswa TK dan SD. Dialog interaktif antara Ustadz Hamid dengan siswa SD IT Al-Hidayah di dalam kelas. Ustadz Hamid menyapa siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hamid membuka pelajaran. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar pelajaran yang paling penting dalam hidup kita, yaitu Tauhid. Siap semuanya? Murid-murid menjawab, siap Ustadz. Ahmad bertanya, Ustadz, siapakah Tuhan kita? Ustadz Hamid menjawab, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Surah Al-Fatihah ayat 2. Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, menghidupkan dan mematikan kita. Aisyah bertanya, apa agama kita? Ustadz Hamid menjelaskan, agama kita adalah Islam. Allah berfirman, Inna ad-dina indallahil islamu. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Bilal juga bertanya, siapa Nabi kita? Ustadz Hamid menjawab, Nabi kita adalah Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diutus Allah. Fatimah ikut bertanya, apa kitab kita? Ustadz Hamid dengan senang menjawab, kitab kita adalah Al-Quran, petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Hasan bertanya, di mana Allah? Ustadz Hamid menjawab, Allah berada di atas langit, di atas arsy-Nya, sesuai dengan keagungannya. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Quran Surah Taha ayat 5. Zahra bertanya, apa dalilnya Ustadz? Ustadz Hamid menjelaskan, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang budak perempuan, Ainallah? Di mana Allah? Ia menjawab, Fis sama'a, di atas langit. Lalu Nabi SAW bersabda, dia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Umar bertanya, apa arti istiwa? Ustadz Hamid menjawab, menurut para ulama salaf, istiwa berarti Allah tinggi dan berada di atas arsy sesuai kebesarannya, tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa menanyakan bagaimana caranya. Maryam juga bertanya, ibadah apa yang paling agung? Ustadz Hamid menjawab, yang paling agung adalah mentauhidkan Allah. Ali bertanya, apa itu tauhid? Ustadz Hamid menjelaskan, tauhid adalah mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah, serta meyakini rububiyah, uluhiyah, dan nama serta sifatnya. Nabila juga bertanya, dosa apa yang paling besar? Ustadz Hamid menjawab, syirik. Allah berfirman, Inna syirka la dhulmun azimun. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Rafi bertanya, apa itu syirik? Ustadz Hamid menjawab, syirik adalah menyekutukan Allah dalam ibadah. Deni bertanya ingin tahu, apa hukumnya orang yang berbuat syirik? Ustadz Hamid menjelaskan, syirik terbagi dua, syirik besar dan kecil. Untuk syirik besar hukumannya merupakan dosa yang paling besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam apabila terpenuhi syarat-syarat penetapan hukumnya dan tidak ada penghalang. Sesuai kaidah Ahlus Sunnah, jika meninggal dunia tanpa bertaubat, Allah tidak akan mengampuninya. Seluruh amalnya gugur, haram masuk surga dan kekal di neraka. Dalilnya Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Surah An-Nisa ayat 48. Ustadz melanjutkan, Allah juga berfirman, Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannat wa ma'wahun naru. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah,
maka Allah mengharamkan surga baginya dan tempat tinggalnya adalah neraka. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Dan Allah berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, niscaya gugurlah seluruh amal yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 88. Sedangkan syirik kecil, contohnya adalah riya, beramal agar dipuji manusia, atau bersumpah dengan selain nama Allah dalam bentuk yang disebut syirik kecil oleh dalil. Hukumnya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetap merupakan dosa besar yang sangat berbahaya. Wajib segera bertaubat, dapat menjadi jalan menuju syirik akbar jika dibiarkan. Seza, si bocil yang cerdas, bertanya, "Apa kalimat tauhid, Ustadz Hamid? La ilaha illa Allahu." Seza lanjut bertanya, "Apa artinya, Ustadz Hamid? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah." Seza bertanya lebih mendalam, "Apa syarat kalimat tauhid, Ustadz Hamid?" Ada 7. 1. Ilmu, al-ilm. Dalil Al-Quran, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Surah Muhammad ayat 19. 2. Yaqin, al-yaqin. Dalil hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bertemu Allah dengan membawa syahadat la ilaha illallah tanpa ragu terhadapnya, maka ia masuk surga." Hadis Sahih Muslim. 3. Ikhlas. "Wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis Sahih Al-Bukhari. 4. Jujur. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah dengan jujur dari hatinya, melainkan Allah mengharamkan neraka baginya." Hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Cinta, al-mahabbah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 165. 6. Menerima, al-qabul. "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Surah As-Saffat ayat 35. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang beriman harus menerima kalimat tauhid, bukan menolaknya. 7. Tunduk dan patuh, al-inqiyad. "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah sedang ia berbuat ihsan, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat. Quran Surah Luqman ayat 22. Ridwan bertanya, "Kenapa Allah menciptakan kita?" Ustadz Hamid menjawab, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Nurul bertanya, "Apa dalil bahwa kita wajib hanya beribadah kepada Allah?" Ustadz Hamid menjelaskan, Nabi SAW bersabda, "Hak Allah atas hamba-hambanya ialah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun." Hadis Bukhari dan Muslim. Fikri, benarkah Al-Quran adalah kalamullah? Ustadz Hamid, benar. Allah berfirman, "Hatta yasma'a kalam Allah," hingga ia mendengar kalam Allah.
Quran Surah At-Taubah ayat 6. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Latifah bertanya, mengapa kita tidak boleh datang ke dukun? Ustadz Hamid menjawab, karena ilmu gaib hanya milik Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan perkataannya, maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dukun sering bekerja sama dengan jin, sehingga dapat merusak tauhid seorang Muslim. Yusuf, mengapa tidak boleh beribadah di kuburan? Ustadz Hamid, karena Rasulullah SAW melarangnya agar umat Islam tidak terjatuh ke dalam syirik. Beliau bersabda, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Hadis Bukhari dan Muslim. Fatimah bertanya, Ustadz, apa 2 kalimat syahadat? Ustadz Hamid menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya adalah kita hanya beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mencintai beliau, menaati perintahnya, dan menjauhi larangannya. Penutup, di akhir diskusi Ustadz Hamid mengajukan pertanyaan menarik. Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Seluruh murid, saya Ustadz Hamid. Kalau begitu, jagalah tauhid kalian, beribadahlah hanya kepada Allah, jauhi syirik, cintai Al-Quran, ikuti sunnah Rasulullah SAW, dan pahami agama ini sebagaimana dipahami para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang bertauhid hingga akhir hayat. Seluruh murid, amin ya rabbal alamin. Ustadz Hamid menutup dengan ucapan, Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid menjawab, Jazakallahu khair. Wafik barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.